Assalamualaikum. Hai semuanya, ketemu lagi nih sama aku, Messi Anggriani. Oh iya, di video ini aku akan ngebahas tentang modus penipuan meminta kode OTP. Jadi di sini aku akan menceritakan tentang pengalaman yang pernah ada kejadian seperti yang dialami sama teman-teman yang pernah konsul ke aku. Jadi kemarin-kemarin kan aku bikin video yang sebelumnya tentang aku hampir ketipu di Shopee yang memberikan kode OTP itu. Nah, di sini banyak banget ternyata yang kena tipu juga. Modusnya itu bermacam-macam. Ada juga yang pertama mereka ada yang menelpon, terus SMS juga. Ada juga yang yang ngehack gitu. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk pembahasan tentang penipuan untuk menggunakan kode OTP. Nah, di sini apa saja sih ciri-ciri modus penipuan yang meminta kode OTP? Itu kan yang pertama, biasanya penipu yang mengatasnamakan Shopee akan menghubungi kamu dan menggunakan nama akun seperti tim data Shopee, tim undian Shopee, dan lain-lain. Nah, tipsnya tetap tenang dan ingat bahwa Shopee hanya akan menghubungi kamu melalui akun media sosial resmi yang selengkapnya bisa kamu lihat di bawah. Nah, maksudnya ini nomor satu ini ya, itu modus penipuannya itu banyak yang mereka lakukan. Mereka mengatasnamakan Shopee, itu bisa lewat SMS, telepon. Itu kalian bisa yang sudah saya bilang di awal. Jadi kalian itu ditelepon kalau kalian dapat undian, dapat hadiah Shopee Pay, terus dapat uang juga sama dapat hadiah. Nah, itu biasanya kalian ditelepon. Nah, di telepon itu kalian langsung kena hipnotis. Jadi pas kalian kena hipnotis, nah kalian itu dipintain biodata kalian, dimintain nomor handphone kalian, dimintain email kalian, terus bahkan kalian disuruh kirim KTP segala macam. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah memberikan semuanya data kalian ke si penipu tersebut, jadi akun kalian itu sudah mereka kuasai. Nah, kalau misalnya mereka sudah menguasai akun kalian, mereka akan melakukan pengaktifan yang namanya Shopee Pay Later. Kalau kalian sudah ada Shopee Pay Later itu, nah kalian harus hati-hati ya kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan Shopee Pay Later, karena kalau misalnya kalian sudah mempunyai saldo Shopee Pay Later, si penipu itu langsung belanjain saldo kalian. Misalnya mereka beliin pulsa, beliin barang-barang yang harganya mahal dan sesuai saldo yang kalian punya. Misalnya nih, saldo Shopee Pay Later itu yang paling sedikit 750.000, ada yang 1.200.000 sampai nominalnya itu 6 juta. Nah, misalnya kalian punya saldonya itu 1.200.000, terus mereka membeli handphone atau barang yang seharga tersebut. Terus barangnya sudah mereka terima dan bisa diterima sama mereka dengan alamat yang mereka biasa lakukan untuk menipu Nah, seterusnya setelah mereka melakukan pembelian dengan saldo Shopee Pay Later kalian, terus mereka sudah tekan pesan diterima. Nah, itu nanti akan munculnya tagihan ke kalian. Karena kenapa? Itu kan Shopee Pay Later itu harus datanya itu kan menggunakan KTP. Nah, kalau misalnya ini sudah aktif dan itu KTP-nya ya KTP kalian yang sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya belum terdaftar, mereka yang mendaftarkan KTP yang kalian kirimkan tadi pas kalian di telepon atau yang tadi kena hipnotis, atau kalian yang
sudah memberikan kode OTP mereka atau si penipu tersebut. Jadi intinya kalau misalnya kalian punya ada SMS masuk atau telepon masuk itu mengataskan nama Shopee, itu langsung kalian tutup, karena kalau pihak Shopee memberikan hadiah atau undian kepada kalian itu mereka menggunakan akun resmi, bukan nomor handphone atau SMS yang memberikan link. Nih contohnya seperti yang ku alami kemarin, itu mereka mengirimkan link, jadi saya klik itu link, terus masukkan kode-kode, langsung saya berikan ke mereka, langsung saya masukkan. Nah ternyata itu modus penipuan dari mereka. Jadi dari yang saya ceritain tadi itu kita bisa ambil intinya untuk bisa menghindari penipuan yang banyak banget modusnya. Kalau misalnya kalian sudah terlanjur terjadi, ya semoga aja ini menjadi pelajaran buat kalian, karena susah juga untuk dikomplain ke pihak Shopee, karena kan mereka sudah memberikan peringatan. Kalian pernah nggak kalau misalnya ada chat ke toko itu kan banyak banget pemberitahuan, memang sih tulisannya kecil, hati-hati dengan penipuan dan jangan mau transaksi di luar Shopee atau melakukan selain di Shopee itu. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian sudah terlanjur sudah kena tipu bagi si penipu tersebut, nah kalian tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu kan kalian ada peringatan yang kalau kita misalnya mau chat ke toko, kalau kita habis belanja kita chat ke toko, kan itu ada tulisan hati-hati penipuan dan jangan mau transaksi di luar Shopee. Misalnya mereka ngajak transaksi COD atau menggunakan WhatsApp, karena ditakutkan banyak modus penipuan seperti ini. Nah terus kalau misalnya kalian udah terlanjur kejadian kena penipuan tentang saldo Shopee Pay Later, coba kalian email dulu ke bagian Shopee, semoga aja sih bisa. Tapi untuk yang sudah pernah kejadian itu tidak bisa, jadi karena kenapa, KTP kalian kan sudah nyangkut untuk daftar pas Shopee Pay Later itu. Terus kalau kalian sudah kena hipnotis, kalian sudah mengirimkan data kalian, mereka mengaktifkan Shopee Pay Later itu menggunakan KTP kalian. Nah otomatis kalian yang terdaftar di akun tersebut. Jadi kalau misalnya ada tagihan atau tanggungan yang ditagih adalah kalian yang terdaftar tersebut dengan menggunakan KTP. Jadi intinya kalian harus hati-hati untuk modus penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang menelpon mengatasnamakan Shopee, memberikan hadiah, dan jangan kalian tergiur dengan hadiah yang harganya cuma yang misalnya dapat Shopee Pay cuma 1 juta, tapi kalian udah kena tipu, akun kalian udah digunakan untuk yang aneh-aneh dan macam-macam. Jadi untuk yang sudah pernah kejadian, kalian harap bersabar, dan ini jadikan pelajaran buat kalian untuk kedepannya lebih hati-hati lagi terhadap penipuan. Jadi semua ini sudah takdir. Jadi ada orang yang hapus atau misalnya kalian sedang diuji, jadi anggap aja ini pembelajaran, tapi intinya lebih hati-hati untuk kedepannya. Nah mungkin video aku kali ini ngebahas tentang OTP aja ya. Kalau untuk tentang Shopee Pay Later mungkin di video berikutnya, karena terlalu panjang kalau aku ngebahas tentang Shopee Pay Later juga di sini. Jadi video ini cukup sampai di sini ya. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Terima kasih banyak yang udah dengerin, dan terima kasih juga yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.